kita punya kawan-kawan semuanya dari Zumba. Kita coba untuk undang dan mereka akhirnya datang juga sekian lama, ya kan? Awalnya dari Nova ya, tapi belum datang karena 1 dan 3 hal, bukan 2 hal lagi. Oke, mungkin bisa silakan diperkenalkan saja. Tadi sudah awal-awal seperti biasa aja. Go, silakan. Gas. Bukan, orang tua pun nama, tetenennya juga bisa. Semua bisa. Oke, nama saya Yuli. Panggilan untuk instruktur itu kita biasa panggilannya Sin Yuli. Sing Yuli. Sin, ada Sin. Sin itu apa ya? Sin itu Panjangan dari Zumba International Network. Oh, Sing Jadi, Yuli. sorry. Perkenalkan dulu, siapa Anda? Saya Yanti. Yanti. Kalau di Zumba itu biasa dipanggil itu Sin Yanti. Yanti atau Jelo. Jen. Dulu tuh Jennifer saya Lopez panggil punya ini Jelo. nih. Oke. Jadi saya sedikit menjelaskan tentang Zin itu. Jadi kita tuh lisensi kita itu internasional. Kita punya ID dan kita itu wajib bayar ke Amerika. Itu kita wajib bayar. Jadi kita ketika kita tidak bayar 1 bulan, otomatis kita nggak ada materi untuk ngajar. Kita punya materi. Oh, oke. Dikirimin video-video gitu. Yes. Video, lagu, terus dikasih tahu, oh lagu ini teknik ngajarnya itu seperti apa, dia gerakan dari negara mana, itu kita tahu. Jadi tidak hanya asal main musik bunyi kita asal enggak. Oke. Itu Zumbanya sendiri. Berarti kalau misalnya Jadi- orang yang joget depan rumah itu tidak bisa Zumba ya? Sebenarnya juga itu bisa sih, apa aja bisa. Cuman kan beda kalau kita instruktur kita lebih ngerti itu gerakan apa, dari mana. Karena kan kita ambil lisensi, Oke. diajarin. Zumba saya ada lisensi. Yes, dan itu internasional. Jadi ketika misalnya Tuhan mengizinkan saya keluar atau dia keluar, kita tinggal sebut ID aja dan tahu. Oh, berarti ini kayak lebih kayak organisasi yang besar gitu Besar, loh. seluruh dunia. Ini Makanya Zumba itu Zumba itu oke. Zumba itu singkatannya dari apa sih? Kenapa Zumba? Kalau saya tahu Simba. Kalau tidak ada. Jadi dulu tuh ceritanya itu yang punya Zumba itu Pak Beto Perez. Beto Itu beliau Perez. itu aslinya itu instruktur aerobik. Oke, ntar dulu. Ini ada lagi aerobik. Kalau saya tahu penjas. Tiap hari Jumat itu. Kalau saya masih kecil, kita masih kecil-kecil ya. Ya kan kalau misalnya ya SKJ tuh tiap hari Jumat ya kita ada tuh. Ya kan 1, 2, biasanya kayak gitu. Oke, itu aerobik, penjas sama Zumba sekarang. Oke, kalau Zumba yang saya tahu tuh ya, kalau saya ngeliatin, wah ini ada cewek-cewek bagus-bagus ini ya kan biasanya kayak gitu. Yang saya lihat tuh gitu, ada aerobik juga. Ya pokoknya baju-bajunya biasanya celana itu yang ketat. Dari dulu saya nggak tahu kenapa harus pakai bajunya ketat segala macam. Tapi belakang-belakang ini ya kan ada Google tuh. Kenapa nih harus ketat-ketat ini? Oh ternyata untuk ngepres otot dan segala macam ya kan. Nah sekarang, nah itu juga. Nah pertanyaan saya tuh kayak bedanya sekarang tadi baru ngomongin soal Zumba. Habis itu ada aerobik, ada penjas. Saya nggak tahu lagi ada kungfu, ada apa sih? Nah perbedaannya aerobik dengan Zumba seperti apa? Ada juga banyak sih, ada fitness banyak sebenarnya olahraga. Nah fitness, kalau fitness kan ya lebih kayak saya nggak tahu ya mungkin gini-gini doang. Cuman aerobik sama Zumba ini kayaknya mirip-mirip deh. Iya kan? Mirip sih tidak. Tidak, aerobik itu apa? Oke, Zumba dulu dan aerobik. Kalau aerobik saya takut salah kasih karena saya bukan orang aerobik, lebih tepatnya seperti itu. Oke, yang kau tahu kayak gimana aerobik itu? Kalau aerobik sih sedikit yang saya tahu itu dia ada hitungannya. Hitungan bagaimana? 1, 2. Ya misalnya ada satu gerakan dia hitung 1, 2, 3, 4 dan nanti diulangi lagi tapi setelah beberapa gerakan. Oh berarti kayak penjas dong hitungannya. Kalau penjas itu dulu kalau pagi-pagi apa? Kau pernah dapat itu nggak? Nov, pocok-pocok. Pernah toh? Balenggang. Iyo, itu penjas tiap pagi itu dulu waktu saya kecil kayak gitu. Betul. Pernah itu, tapi itu penjas. Oyase dulu ya? Oh iya sih, pocok-pocok, sajojo, semua lo terjadi satu. Karena memang kita tidak ada pelajaran SKJ itu. SKJ itu hanya dapat di SD. Ya. Saya SMP juga ada. Iya, mungkin penyiksaan dari guru-guru kali ya. Maaf guru-guru. Mungkin penyiksaan juga dari guru-guru. Tapi enggak, kok ada juga toh penjas? Ada toh?
Dia juga ada. Ini anak IPJ deh. Saya juga anak IPJ. Oh, Iya, kalau kok Labeti toh? Labeti, B-nya besar di Timika. Oke, jadi bedanya apa? Dari kalau aerobik tadi yang ada hitungannya, kalau misalnya Zumba, kalau Zumba, kalau saya sih pikirnya Zumba tuh happy ya. Happy, Olahraganya tuh oke. happy. Dia tak terlalu banyak beban dan banyak gerakan yang lucu-lucu. Itu Zumba. nah Terus, lo, apa ini yang lucu-lucu? kayak ada gerakan aneh-aneh yang kita tambah-tambah yang kadang orang nggak bisa tuh lucu gitu. Iya. Pokoknya have fun, Zumba itu have fun. Mungkin Nova juga pernah ngalamin ketawa sendiri-sendiri dan itu salah satu Ketawa sendiri-sendiri. Wah, Yes. pemicu ini Kadang juga. ngetawain teman. Oh, ngetawain teman. Kalau itu hobi dia ya. Iya. Itu hobinya Nova. Kalau ada teman yang misalnya bukan nggak bisa tapi belum terlalu bisa gerakan itu, pasti ada yang ketawain. Oh, gitu ya Nov ya. Kayak Nov mending maju ke sini sambil mic tuh di bawah. Masuk sini Nov. Ku ukur mic lu di bawah tuh biar bisa bicara satu kali kok. Oke, Nova ini apa namanya? Dia ikut-ikutan Zumba juga. Saya sering member. Oh, udah member dia. Oke. Tuh silakan dicolok sendiri ya Nov ya. Bagian luar biasa. Ini kebetulan Nova juga baru nikah, sudah tahu semua ya. Iya. Jadi sekarang udah legal kalau mau. Oke, sorry lanjut lagi soal Zumba. Oke, pertanyaan saya gini. Ada fitness, ada hit, high intense, apa ya? Enggak high intense apa? Ya gitu lah pokoknya. Ya pokoknya ada HTT kalau nggak salah HIT. HIT ya. Habis itu ada aerobik, ada Zumba, ada apa lagi ya? Power fit juga ada. Zumba strong. Oke, kenapa pilihnya Zumba? Kalau saya pilih Zumba karena hobi saya adalah dance. Nah kalau kok sama. Kalau Nova? Untuk happy aja. Oh, ngetawain orang ya? Iya. Memang. Tujuan utama mau ikut Zumba, ngetawain orang. Tapi sebelumnya kok diketawain dulu kan? Iya pasti. Gara-gara kata. Ya, saya kalau pimpin depan saya paling senang lihat dia. Oh, Karena gitu. dari semua kan kecil-kecil, kalau dia yang muncul tuh enak sekali. Masa? Iya. Oh. Dia yang paling wah, Jadi kapan terakhir dia ikut? Dia udah rutin lagi nggak? sudah tidak satu bulan ini sudah tidak. Ya iyalah, masa nggak tahu Desember ngapain? Sebelum nikah hadir, sesudah nikah juga hadir. Oh, oke. Tapi intensnya sebelum nikah ya? Iya. Iya, supaya fit semuanya. Bener kan lo? Benar, Iya, biar benar. cukup semuanya gitu. Biasa yang saya tidak suka dari dia, 1, 2 lagu, 3 lagu dia langsung Berhenti. Oh, gitu. Tidak sampai selesai. Hosa. Kami Oh, kocak. Iya. Ya. Oke. Berarti ya pertama mungkin 1-2 menit, tapi kalau misalnya rutin lebih enak lah ya. Tapi nggak apa-apa. Jadi gini, kita tidak harus mesti maksa orang untuk harus full satu kelas itu. Karena kita instruktur itu kita tahu fisiknya kita, tapi kita nggak pernah tahu Fisiknya orang kita lain. di depan. Ya, Jadi make ketika sense. dia nggak bisa, sudah nggak sanggup, nafasnya udah nggak bisa, daripada fatal mendingan duduk aja. Oke. Karena kan ketika terjadi sesuatu itu kita nggak pernah tahu. Dia sendiri tahu. Harusnya dia punya alarm di diri. Jadi ketika saya misalnya kaki saya mulai kram, atau saya mulai istirahat nih, duduk aja. Nanti sudah aman, gabung lagi nggak apa-apa. Tapi Mbak Yan, kalau saya ya harga diri. Harga diri betul, iya kan? Nah itu yang biasa bahaya. Itu harga diri. Karena kebanyakan orang tuh berpikiran gini, dia bisa, kok saya tidak bisa. Akhirnya nyusahin diri sendiri. Nah, kita tuh olahraga tuh banyak hal sebenarnya yang buat kita tuh ada tingkat fatalitas tuh banyak gitu. Kebanyakan loncat kita punya otot kok. Kalau salah juga sudah harus istirahat, kita paksa. Kalau misalnya robek atau apa, Masuk RSUD keseleo langsung. atau apa itu. Mungkin pasti kan yang disalahkan itu siapa instrukturnya, kelas siapa. Kalau ada eksiden seperti itu. Dan itu dilaporkan lagi. Dan itu harus tanggung jawab juga sebagai instruktur harus bertanggung jawab. Oh berarti ya, oke. Kalau saya Jadi ngeliatin nggak dari tadi, hanya itu yang makanya dibilangin kalau baiknya itu kita ngajar sesuatu itu punya lisensi. Karena sama instruktur itu ketika siapapun di kegiatan apapun ketika dia di situ sebagai mentor, pasti dia tanggung jawab apapun yang berlaku dengan anggotanya dia tanggung jawabnya dia. ada berapa instruktur sekarang? Kita banyak, ada sekitar
sekitar 13 ya. 13. 13 instruktur Zumba. Berarti ada 13 hari kah tuh berbeda-beda tempat? Tapi yang ngajar tidak banyak. Yang ngajar itu kita Yuli, Susan, saya, Zindieri, Zindar, sama Kak Evi. Zin Evi. Ada 10 lebih. 7 orang. Ya kan, ya sekedar have fun toh. Saya bisa. Berarti ke Ada aktivitas lain mereka, jadi mereka tidak bisa fokus dulu. Tapi itu pertanyaan saya. Oke, di samping kalau misalnya senang ya, misalnya happy. Kalau happy ya relatif menurut saya. Tapi kalau misalnya orang yang tipenya kayak Nova ini kan selalu dia coba untuk bergaul sama orang tuh. Ya kalau saya bilang sih kadang-kadang juga SKSD, so kenal so dekat. Tapi ya itu memang dia punya talenta itu di situ bisa bikin orang gitu loh. Nah tapi kalau misalnya untuk happy atau segala macam menurut saya itu kan referensi orang masing-masing ya. Yes. Tapi kenapa Zumba? Saya dulu apa Yuli? Ya udah, kok sudah bicara dia aja dulu. Yuli dulu. Ya Suitan sudah. Saya juga bingung. Jadi ini dulu, ini scene saya membernya. Oh oke. Ibu senior langsung gas. Nanti pada saat tanya si Nova lagi. Sebenarnya gini kok. Ya. Di Zumba itu tuh sama aja, nggak ada siapa senior, siapa junior, sama. Porsinya tuh sama. Aku dengar itu. Cuman kenapa saya pilih Zumba? Saya itu suka suka dengar musik. Dulu sebelum kenal Zumba, saya itu suka ke diskotik. Sampai sekarang saya juga kok, tapi belum pernah Zumba. Berarti harus ikut Zumba dulu ya? Setelah ikut Zumba, saya untuk ke diskotik gak? Tapi masih happy loh. Happy banget di kelas. Karena kenapa? Ya, kalau Zumba itu saya senangnya gini ya, punya banyak teman. Pokoknya ada saja kita ketemu orang-orang dengan profesi yang beda-beda, terus asik-asik, banyak kenalan kayak dokter, macam-macam lah. Jadi salah satu olahraga happy, salah satu juga bisa mempermudah kita dalam lah. Oke, tapi di sisi happy-nya, kita tadi udah happy-nya ditaruh dulu. Oke, apanya? Dari sisi physicality-nya, dari kita. sisi endurance-nya, dari sisi pembakaran bla 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 sampai ke technicality-nya gitu loh. Kenapa Zumba dibandingkan teman-teman yang harus pergi ke fitness misalnya atau ke angkat besi kayak gitu loh. Dari kau sendiri gimana nih? Perkiraannya seperti apa? Kalau saya yang panjang sedikit biar ini tuh panjang juga. oke, baik. Kalau 15 menit ada orang nonton malas sekali. Saya dulu sebelum fitness saya lari dari SMA. Lari dari kehidupan? No. Oh enggak. Saya lari. Lari jogging. Oh, saya kira ada kehidupan. Setelah kuliah, Hmm. lari kan agak ribet itu di Jakarta. Oh, di Jakarta mana? Dulu di Jakarta Timur. Jakarta Timur. Oh, Yes. oke. Jadi saya sempat larinya di treadmill. Jadi Di mulai treadmill, nge-gym. ya. Cuma kan setiap kita ngambil nge-gym, kayak kita nge-gym itu kan kita punya tujuan mau ngapain dulu di badan. Kalau mau nge-gym, kita nggak bisa aja datang saya nge-gym. Pasti kan kita kayak saya pengen ngurusin misalnya. Saya pengen ngecilin perut. Saya pengen gedein pantat, misalnya bahasa kasarnya seperti itu, atau paha dan sebagainya. Yes. Pasti dia akan di situ. Tapi kalau saya pikirnya saya tidak terlalu menuntut banyak tentang fisik saya. Yang penting saya happy, saya sehat. Ngapain selalu cari sesuatu yang keras? Nah, kalau Nova apa? Itu kan kembali ke personal masing-masing, kebutuhan masing-masing. Iya, oke. Kebutuhanku apa dong ikut Zumba? Kalau ini udah dari lari, iya. fitness, sampai balik ke Zumba. hobi. Ini jadi hobi. Kalau Nova lu apa nih? Kalau saya Nikah. ya Jangan salah dulu. satunya Oh, salah satu kemarinnya itu. targetnya karena mau nikah aja supaya kelihatan padahal gagal juga gitu kan. Ya karena diri sendiri juga kan nggak komitmen. Cuman ya semenjak saya ikut di tahun 2023 ya Kakak Yuli ya, di bulan Maret. Ya puji Tuhannya turun ada tapi ya tidak signifikan begitu loh. Jadi dalam 1 tahun tuh aja ya. 6 kilo ya happy juga. Ya, bagus lah. Gitu. Tapi tujuan utamanya memang gara-gara mau happy aja. Iya, membuangkan suntuk kegilaannya. yang ada di Kantor, otak, rumah, ya, tempat, betul. rumah, semua sekali. Tapi ya benar, oke. Tadi kan kita ngomongnya dari sisi yang ini ya. Awalnya Mbak Yanti itu
suka lari. Atau abis itu ABC akhirnya ke Zumba. Tapi menurut saya ini sekarang kenapa Zumba gitu? Kalau yang penting sekarang kalau ada orang nanya, pasti Mbak Yanti mikirnya bahwa ini Zumba aja, ya kan? Karena memang profesionalnya di situ gitu loh, instruktur dan segala macam. Tapi kenapa di Zumba? Yang harus Zumba itu hobi saya. Oke, misalnya saya nih ya kan saya mau olahraga nih, tapi pasti Mbak Yanti kan langsung bilang kok ayo udah, kok ikut saya aja kita Zumba gitu loh. Tapi kenapa harus? Kebetulan saya nggak pernah gitu sama mereka. Oh, itu susah Jadi juga ya. Jadi kita nggak approach ke orang gitu. Kita nggak. Jadi orang itu kebanyakan datang itu ke studio, kelasnya kita, itu orang datang. Terus pernah kita kan ada Car Free Day. Yang sekarang ini yang dibuat sama Kormi. Iya. Tiap hari Sabtu. Itu dari situ juga orang datang. Jadi kan ngikutin. Zumba di tengah jalan ini. Yes. Setiap hari Sabtu pagi. Hari Sabtu. Dan itu dari jam 6 pagi sampai jam 9 lewat. Ada Zumba, ada aerobik, ada power fit. Oke, berarti ini lebih ke komunitas ya? Yes. Komunitas. Power fit itu yang pukul-pukul itu bukan sih? Oh, tidak. Itu yang stick-stick itu apa? Ya, Dia pukul-pukul loh. Pound fit. Pound. Ya, pounding fit. Itu juga. Tapi kalau Zumba tuh seru karena Zumba itu semuanya ada. Jadi Zumba itu dia lengkap. Nah, ini jualan ya kan? Jadi ada Zumba belly dance, ada Zumba strong, dia lebih keras lagi. Ada Zumba step, pakai papan step. Ada Zumba toning, pakai alat. Ada Zumba gold. Gold itu untuk orang tua yang lansia. Itu ada tahapan. Kalau untuk couple? Hah? Kalau untuk couple, untuk yang berpasangan Zumba apa? Ada. Ada? Zumba untuk baby. Bukan baby. Untuk pasangan. Ya untuk pasangan. Iya. Ya jangan Zumba membuat baby maksudnya. Anaknya. Oh. Sambil Ada ya. Tapi kalau iya itu kan yang punya anaknya. Maksudnya untuk couple kayak Nova gini kan Yang baru. tiba-tiba yang baru. gitu untuk si siapa kok punya pacar ini bisa ayo lah yang ikut kan tadi ada toh ada yang pakai ini yang pakai ini kalau pakai jadi nggak ada ya jadi sampai salah bicara toh kan kadang-kadang ayo lah yang ikut lah ya toh kok panggil ayang apa baby Asian. ASEAN toh ya, memang itu ASEAN mana ASEAN Ya. iya jadi Mbak asal dari mana nih Saya Fak. Fak jorok Papua. itu nggak disensor itu bener-bener nama ya. Itu kota. Iya kota. Jangan double. Baru kau sendiri lu? Paniai. Anak-anak gunung ini. Anak-anak gunung ini. Yang punya gunung. Oke. Tapi oke pasti. Sorry ini bukan mau menyinggung. Darah Papuanya dari mana? Dari mana? Dari mama. Dari Umi. Dari Umi. Oke. Berarti mama orang Papa orang Papa orang Maluku. Maluku. K. Orang K. Ah. Oke, Chinese. Ada dari sana. Saya juga, saya Perancis. Oh wow. Ya, karena kan Cina Serui. Asik. Iya. Bapak orang Serui, mama orang Cina. Makanya keluarnya seperti ini. Jadi tidak kelihatan kalau saya itu dari Dia orang-orang. panggil saya Koko. Oh iya, itu juga. Ya. Sampai saya maksud saya salah. Ya, saya dari kemarin, Pak. Kalau yang kemarin saya tuh Saya malah nggak tahu. Jadi nanti pas masuk, Nova yang bilang, saya tadi pikir 7, kan itu kembarannya. Tapi kenal dari mana dia? Kan dia di Korkom, saya di Gavrel. Oh, oke. Anak-anak juga ternyata ya. Oh, enggak juga ya. Berarti anak-anak Pas mana? jangan sebut di ini ya. Sensor. Oh iya. Berarti nanti ini sensor aja. Disensor. Anak-anak tut gitu aja. Oke. Berarti memang Zumba poinnya itu untuk lebih happy-nya Lebih aja. happy dan banyak Zumba itu banyak manfaatnya. Saya itu ini untuk saya saja ya, saya cerita pengalaman saya mengajar dari 2016 sampai sekarang. Jadi saya punya member itu pernah bahkan ada beberapa orang itu yang tidak mungkin sudah waktunya dia hamil ya. Ada yang sudah program hamil sampai 10 tahun, 13 tahun. Itu ikut Zumba 2 bulan, itu dia hamil. Bagaimana? Saya nggak tahu bagaimana ceritanya, saya nggak tahu, tapi realnya seperti itu. Jadi mereka ikut, tiba-tiba loh, saya ini hafal. Setiap orang yang Laki-lakinya datang sama member. ikut juga Zumba? Suaminya nganterin. Nganterin doang? Yes. Jadi Saya ceritanya. tahu kayaknya kenapa. Aha. Iya kan? Lagi kan? Oh salah ya. Mungkin. Iya kan? Bingung nih.
bingung ya kan? Ya kan kadang-kadang bingung ketika dari Zumba ternyata kayaknya ya kan. Tapi Bisa aja, oke. Zumba itu happy sekali. Saya sendiri bisa merasakan itu. Jadi stres dari kita kan punya banyak stres nih, kerjaan, masalah pribadi macam-macam. Tapi ketika sudah dengar musik, sudah ngajar, lihat member, hilang semua. Oke, itu dari instruktur toh. Kalau misalnya dari ini bukan instruktur. Kalau dari kau gimana, Nov? Setuju sih sama Kak Yanti. Jadi jadwal kita tuh seminggu 3 kali ya, Kakak Yuli. Senin, Rabu, Jumat. Apalagi kalau Senin kan, kalau kita Senin kan di kantor tuh macam tiba-tiba pack begitu kan. Nah, tiba jam 7, ya itu semua hilang. Secara tiba-tiba sih itu, belum lagi setelah Zumba nongkrong. Nah, ini dia. Oke, tadi kan yang bagus-bagusnya soal Zumba ya. Saya mau tanya, jeleknya Zumba apa? Untuk instruktur atau apa nih? Ya, bisa lah, boleh instruktur, boleh secara general ya kan. Kalau Jeleknya saya, Zumba. Sejauh ini tak ada jeleknya Zumba. Kayak mana? Kan jujur. Perfect itu hanya untuk Tuhan. Tapi sejauh yang saya jalani belum ada jeleknya. Belum ada Kalau jeleknya. dia ada jelek, dia pasti cut. Seperti yang lain, dia nggak akan berkembang terus. Enggak, orang-orang nggak interest ya. Nggak ada. Tergantung Sejauh dari- ini nggak ada, dan alhamdulillah Zumba itu semakin banyak peminat. Oke, kebersamaan, komunitasnya, Kompak. ya kan? Komunitasnya itu kompak sekali Zumba. Begitu ketika dibilangin Zumba lovers, mulai dari zinnya sampai Zumba loversnya itu aku. Saya nggak tahu kalau yang lain ya. Tapi kalau untuk Jadi Bayanti Zumba sendiri coba. itu, saya rasa kekeluargaannya itu keren. Dan bukan di kita saja. Itu sampai seluruh dunia itu kita bagus apa. Jadi kita tuh kita punya program yang dibuat Pak Beto Perez, itu ada Zumba Community. Jadi itu setiap setahun kalau saya nggak salah itu ada dikumpulkan seluruh dunia instrukturnya yang berdatang boleh. Oke. Gitu. Nah di sini yang Jadi- udah datang siapa? Di sini Dari belum dunia. ada. Aduh, Belum ada. ini saya kakak adik dari Faniai. Saya sih berharap dia bisa. Bisa ya? Iya. Seberapa lama kalau kau di sini? Kau ikut Zumba? Saya ikut Zumba kalau tidak salah 7 tahun ya kakak. 7 ya. 2014. Ih, lama 14 sekali. dari 2014. Oh, Itu oke. dulu ini SIM saya ini. Oh. Jadi saya ambil lisensinya itu 2017. Ini lisensi Zumba itu apa bedanya? Yang saya tidak punya lisensi itu apa? Untuk izin ngajar. Izin ngajar. Iya, apa yang ada yang belajarin? Goyang apa kah yang sampai tadi akhirnya dari 2 tahun tidak bisa punya anak? Jadi kalau bilang lisensi Zumba sebenarnya kita gini, jadi kayak aerobik gitu. Kita punya lisensi ngajar, sertifikat ngajar. Tapi apa yang dipelajarin dari Zumba? Zumba tuh Kalau banyak. bukan party dan Jadi goyang. kita tuh Zumba itu ada basic 1, basic 2, pro skill teknik ngajar. Salah satunya deh. Terus salah satunya ini karena dia nggak bisa satu sih. Oh. Dia ini berurutan nih kayak ini. Oke, satu dulu baru Jadi 3. kalau satu waktu saya ini saya cerita tentang saya. Oke. Waktu saya ambil basic 1, itu ada gerakan yang saya harus belajar, misalnya salsa, merengue, cumbia, reggaeton. Itu dari negara. Iya. Kok Google saja? Basic 2, basic Oke. 2 tuh ada beberapa gerakan lagi termasuk tango di dalam situ. Oh, Sekarang itu oke. sudah dikembangkan, jadi dulu tuh satu lagu tuh bisa satu gerakan. Sekarang itu kita satu lagu itu sudah ada tango, sudah ada merengue, sudah ada salsa, sudah ada cumbia. Kalau EDM, lagu jedak-jeduk di party itu, lagu Bisa. elektro, nah itu masuk kemana? Saya pernah main itu didampingi sama DJ, musik DJ. Karena DJ tuh nggak bisa masuk, kita punya musik Zumba. Zumba tuh nggak bisa di tempat musiknya. Oh, kayak tadi ada segmen yang di mana yang tadi nggak tahu 1, 2 sampai 6 sekian gitu ya. Itu berarti itu dari gerakannya atau memang base dari lagu-lagunya? Dari lagu juga. Jadi Oh, berarti- makanya kita tuh diajarin gini. Jadi diajarin waktu ambil lisensi itu diajarin supaya dengerin musik dulu. Ini gerakan apa? Ini musik apa? Tarian Gerakan dari mana? apa? Jadi dari gerakan itu tuh ada beberapa negara yang punya Tarian. punya tarian. Nah, itu. Lebih kultural jadinya ya. Nah, jadi Pengetahuan kultural. sekarang ini tuh sudah masuk mulai hip hop lagi. Hmm. Jadi Zumba tuh banyak. Afro, Jadi enak lagu aja, Afro, yes. ya kan? Ada dia punya bachata lagi. Apa lagi tuh Bachata bacaan? tuh yang lebih Goyang. seksi. Aduh nanti sabar ya. Nanti kita lihat. Bisa kita lanjutkan. Car Free Day itu tindis nanti. Iya kan? Seru tuh. Kalau saya nonton dari jauh aja sih. Oke. Pokoknya Zumba tuh
happy sekali. Tergantung minatnya orang ya. Ada orang memang pecinta olahraga, ada yang tidak. Itu kita kembali lagi. Ketika orang kalau dia cinta olahraga, otomatis dia kalau nggak olahraga sehari saja itu nggak enak. Kayak saya dalam keadaan sakit. Olahraga atau berkeringat? Beda Olahraga ya? dong. Olahraga ya? Olahraga dong. Kalau berkeringat sakit juga bisa berkeringat tanpa olahraga. Oh, oke. Membakar membakar kalori juga bisa ya kan? Ya, olahraga kasur segala macam juga bisa ya kan? Bahaya. Ya kan udah liga. Oke. Tadi balik lagi ke Goto. Dari awalnya tahun 2000 berapa? 2017. 2017 ketemu dengan Bayanti. 2014 kalau dengan Kak Yanti. Oh gitu. Dari 2014. 14 itu Kapan saya- lulusnya? Lulus jadi SING ya. 17 ini juga yang paksa untuk saya jadi SING. Wih, 3 Itu masih tahun. ingat saya. Oke. Jadi ini bilang kan saya waktu itu kerjanya di Caritas. Di rumah Rumah sakit sakit. Caritas. Sampai sekarang? Sudah tidak. Oh, sudah enggak. Jadi apa di Pengusaha, Caritas? ya? Di apa? Pendaftaran. Pendaftaran. Oh, nursing atau apa atau administrasi? Administrasi. Oh, administrasi bisa langsung ke jadi ibu Zing. Salah ya? Nggak boleh pakai ibu Zing ya? Ibu Zing. Zin. 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 Oh, pakai N ya? Zin. Oke, habis itu dari Caritas akhirnya sekarang full time atau? Iya. Kalau ibu yang satu ini kan ya. Kalau sekarang kok full time atau? Tidak sih, 1 minggu 3 kali. Oh gitu. 1 minggu 3 kali. Oke, kejadian apa sih yang paling kocak gitu loh sebenarnya kalau misalnya orang-orang ini ikut Zumba? Tanpa ya tadi ya tujuannya Sinova untuk ketawain orang ya. Selain itu. Iya maksudnya yang paling pernah kocak yang paling kalian pernah dengar pernah apa ya? Pernah alami gitu. Paling kocak sekali. Kalau saya tuh kadang itu saya pengen ketawa tapi harus nahan, jaga perasaannya orang. Ya. Jadi ada member yang nggak bisa sama sekali. Saya pernah Hati-hati ya, dia tuh sebenarnya ketawa kok sampai habis. Tidak bisa bicara, kok hati-hati. Kalau itu dorang ya, dekat dia sampai kok dengarnya punya dada yang dia ketawa kok kayak tidak. jadi ada member yang baru datang nggak bisa ngapa-ngapain, terus PR saya tuh selalu berpikir dia harus bisa. Itu. Tapi mau ketawa juga kan? Nahan dong. Kalau maju Saya mundur harus siang. Iya. nanti bisa sampai endingnya dia bisa. Oh itu achievement. Iya. Tuh, Jadi yang paling lucu lagi itu ketika sudah salah orangnya pede, Ya. nggak peduli dia. Kalau saya lebih suka itu. Kadang nabrak orang juga dia. Dia ketawa semuanya di samping. Hajar aja. Itu kerennya di situ tuh. Hasilnya dia. Itu bagus. Itu pedenya kayak gitu. Tapi hati-hati ya. Yang tidak bisa pokoknya kok ditawain aja dalam hati. Enggak. Oh, enggak salah lagi. Tapi yang nggak tahu tuh pasti bakalan tahu. Nggak mungkin nggak. Ya, karena tiap hari dilatih kali. Diajarin. Jadi kadang Iya, kalau kelasnya saya biasanya itu saya kasih waktu dia tuh sebelum kelas mulai itu 1 lagu, belajar sedikit dulu baru. Satu lagu ini full lagu. Oh ya lagunya tuh gimana? License? Satu lagu itu kan dia bisa durasinya tuh bisa 3 menit. Iya, 8 3. detik. Nah, itu lumayan. Ajar dia 2 kali kan bisa. Pelan-pelan nanti besok pulang lagi. Oke, Zumba itu satu kali sesi nih. Misalnya ada teman-teman yang mau ikut toh. Satu kali sesi ini berapa ratus menit sih? Enggak berapa lama? 1 jam. Hah? Kita suruh goyang 1 jam nih. Iya. Yes, Happy. 1 jam. Istirahatnya berapa lama? Nggak ada istirahat. Non-stop. Tergantung orangnya kalau mau istirahat. Mau ganti. Iya. Kecuali kalau lagunya oke lah kita nunggu sedikit lagunya. Tapi kan kita ada jadi kita ngajar Zumba itu di kelas itu kenapa kita harus ambil lisensi. Jadi ada lagu tuh kita ngatur. Kalau pemanasannya dia kencang, kayak ada kan yang suka yang lebih Saya nggak tahu tuh gerakan apa tuh. Ada yang low. Jadi kita tuh biasa pelan naik. Nanti mau turun lagi dikasih Turun lagi. sampai Oke, kedinginan. lagu Zumba ini kalian yang ngeset atau yang tadi dapat dikirimin dari yang Dikirimin iya, Oh, tapi ngeset untuk setiap kelas kita Ada sendiri yang dikirim. sendiri. Berarti kalian nge-DJ juga dong? Enggak nge-DJ, bareng Mixing aja. lagu dong? Tinggal Lagu-lagu yang Oh tinggal tek gitu doang? diatur saja jebret jalan. Oke. Berarti hitungan dari beat per secondnya berapa ya kan supaya nanti orang-orang yang tadi nggak tahu diri itu bisa nyantai juga.
Oh, Jadi yang tadinya napasnya mulai nggak sanggup bisa kita turunin lagi. Ya, biasanya kita turunin itu pakai kayak bachata, yang santai-santai. Atau bisa dimasukin lagi lagu-lagu TikTok yang lagi ngetren. Biar membangkitkan semangat mereka lagi gitu. Atau tes, dia sudah dulu capek nih. Carilah lagu kesukaan yang Iya. berdiri ya, yakin nggak mungkin dia bakal berdiri biasa. Pasti berdiri. sudah gitu ya tadi. Pasti berdiri. Oke, nah di instruktur Zumba ini tuh jadi instruktur Zumba nih sama ya salah peserta. Kalau misalnya dari sisinya dari saya, ketika saya mau pasti kita punya target masing-masing kan. Kalau kita mau ikut yang tadi, oke, ya, saya mau happy, saya mau senang, saya mau stress release, ya kan? Atau mau healing, atau healing ya ke Zumba yang mungkin ada juga kan. Cuman kalau dari sisi ya itu balik lagi ke technicality-nya tadi. Apakah dari Zumba itu ada ketika jadi instruktur ya, di cara penghitungan bakar kalori itu seperti apa sih? Bakar kalori itu seperti apa? Harus tidur berapa jam supaya nanti badannya seperti ini dan lain-lain gitu. Ini lebih teknikal ya, lebih serius ya. Kayak gitu. Apakah ada sampai situnya atau cuman ya udahlah kita joget aja gitu. Habis itu ngeliat, oh oke, sekarang itu saya punya heartbeat atau detakan jantung sekian gitu. Enggak, kita enggak gitu. Kembali ke pribadi Itu kembali ke masing-masing. pribadi masing-masing. Kembali ke pribadi Kayak bagaimana masing-masing. dia ngatur pola hidup dia, sehatnya dia. Karena kan ada orang yang nggak mau diomongin juga. Iya. Gitu. Kalau kayak saya kerja, pulang ngajar 2 kelas, terus sampai rumah palingan duduk masih sempat mau ngopi dengan teman-teman dulu, istirahat. Nggak terlalu ini sih kalau saya. Berarti targetnya tuh happy-happy aja? Iya, untuk happy. Dan sejauh ini saya ikut olahraga yang maksudnya yang nggak pernah, saya badannya dalam menurut saya stabil ya. Dan sampai dari Bisa saya kelihatan sekolah kok, bisa kelihatan. sampai sekarang itu tetap kayak begini, itu mungkin Zumba yang rutin. Zumba yang rutin itu berapa? 3 hari ya, 3 kali seminggu Seminggu, atau? 3 Ya, kali. saya seminggu itu bisa, seminggu Kalau saya ini. lebih dari Ya iyalah, kalau bahasannya sama si Nova ya susah. Nova belum stresnya, belum rilisnya lagi, belum kerjanya lagi. Ya, Anda ini kan instruktur. Tapi yang oke-nya itu berapa minggu sekali gitu? oke. 3 minggu, Ya, ada berapa? kalau saya lebih Minimum lah. tiap hari saya. Iya kan instruktur. Bukan Kan kalau instruktur, kalau yang member yang oke-nya gitu, yang oke-nya. 1 minggu 3 kali. Oh, oke. Iya. Ada member juga yang nggak bisa 1 minggu 3 kali, Harus tiap satu kali. hari. Tergantung sih Tergantung. sebenarnya. Itu jadi kayak saya bilang kita nggak bisa kayak gini. Saya nggak bisa bilang ini member hanya bisa 1 minggu 3 kali. Karena ada member juga Yang saking mana? pinginnya tiap hari, dia bisa pindah ke tempat lain untuk dapat Zumba itu, bisa serang Zumba. Oke, tapi kan dari awal, Zumba itu kan happy nih. Tapi ada juga yang saya yakin di luar sana ada yang berpikir bahwa ini saya tuh pengen bisa turunin berat badan. Katakanlah kelihatan saya Mbak Yanti, ya kan sama Kode, lihat, wah dia punya badan kayaknya. Iya tak? Nah dari sisinya situ, kira-kira berapa kali sehari supaya bisa menjadikan badan-badan yang seperti Anda ini. Kalau saya ini kan kalau dihitung-hitung mau Zumba 3 kali seminggu juga mungkin nggak bisa. Oke, permasalahannya Permasalahannya kira-kira kalau ikut Zumba, kita kan ngomong Zumba, itu kira-kira yang oke-nya sampai dia tuh stress release-nya keluar, akhirnya mungkin terjaga pola makannya, saya nggak tahu. Ini kan dari instruktur, jadi Kalau itu jadi bonus kayak ya. gini ya, kalau iya bisa Itu juga. bonus. Jadi gini, kalau saya yang ngatur orang kan nggak mungkin. iya, Jadi program lah maksudnya, program. kita nggak ada program, kembali ke program orangnya. Pure happy-happy Jadi, aja ya kayaknya kalau ini. program itu misalnya kayak saya nih, saya sendiri ya, dulu ada orang lain, saya pingin Zumba. Saya pingin olahraga, misalnya saya punya target, dia harus konsisten dengan Iya. targetnya dia. Karena ini untuk saya, bukan Diri untuk sendiri. siapapun. Saya fokus loh sama saya ini. Berarti apa yang saya harus jaga gitu kayak Zumba. Zumba itu mau olahraga apapun itu, setelah olahraga pasti kita butuh makan. Kalau udah banyak terbakar, otomatis kita lapar. Yang harus dikontrol adalah cara makan kita. Itu. Jadi instruktur diajarin nggak? Ketika dalam kita lewat di posisi sekarang level yang dimana jaga makan ya, jaga makan. Waktu jadi instruktur, waktu jadi ikut lisensi instruktur ini diajarin juga nggak? Kita nggak pernah diajarin Tidak kamu pernah harus gitu. begini, Tidak kamu pernah. enggak ini. Cuma tahu pakai gerakan ini. aja. Iya. Kalian ngajar harus benarin tekniknya.
kalian harus tahu harus gimana seperti ini sama membernya, connecting matanya gimana, body language-nya gimana supaya kelas itu tertarik, dia happy. Jadi dia tidak datang, kan ada orang yang ngajar datang kayak saya ikut kelas terus saya bayar, terus instrukturnya nggak buat saya senang, ya ngapain saya balik? Oke, kenapa? Oke, kita bikin dia juga. Jadi, berapa sih bikin member atau yang seharusnya, maksudnya yang sekarang ya di daerah komunitas ini gitu loh. Tergantung sanggar. Berapa sampai berapa kira-kira? Ada sanggar yang 40 per datang, Per datang. ada sanggar yang 50, tergantung fasilitas sanggarnya. Oh, Ada yang member 250, ada yang 350.000. oke. Kalau tadi Mbak Yanti bilang soal sanggar, gara-gara ada ngomong sanggarnya saja kepikiran sanggar tari. Iya kan? Jadi kalau Zumba ini lebih ke memang untuk fisikalnya, untuk olahraganya, oke? Atau memang hobi? Saya sih Hobi. kalau hobi dan olahraga. Hobi dan olahraga Itu sekalian. lebih tepatnya seperti itu. Kalau salah tidak satu? bisa dipisahin. Oh nggak bisa, Iya. susah juga. Salah juga gue nanya kan. Semua itu olahraga. Jadi karena di dalam situ ada fitnessnya juga sebenarnya yang member tidak tahu. Kayak ada gerakan kalau misalnya ada satu gerakan yang kita bikin begini, itu ibarat kata tuh kayak kita main begini, ibarat kata tuh kita bedanya nggak ada alat doang. Gini-gini kan kita ada alatnya, tarik alat fitnessnya. Begini kan ada juga alatnya, ya kan? Itu makanya dibilangin Zumba fitness, Zumba dance. Zumba dance. Oh. Nah nggak tahu saya yang kurang cuma saya juga baru tahu kalau Nanti misalnya bisa Zumba di-share lebih di- dance. Di Google. Ya Google. Hanya tanda juga. Oh, Jadi oke. Zumba itu banyak. Kalau mau main dengan papan step juga boleh ada. Bahkan ya ada Zumba olahraga di air. Namanya Tapi itu Zumba Aqua. Harus ambil lisensinya Tapi lagi. lisensinya harus diambil lagi. Supaya nggak Kayak kesel, nggak kelelep. lagi. Dia harus tahu Ada lisensinya. ukuran kolam renang yang tepat untuk kita ngajarin itu harus ada. Jadi nggak hanya, oh iya saya tahu Zumba Aqua, nyemplung aja dalam air, nggak bisa kayak gitu. Joget dalam air. Nggak bisa karena kalau di dalam air itu yang takutnya orang kayak kram ya di dalam air. Kita kan instruktur di atas, dia di bawah. Kalau airnya dikebas-kebas itu lebih berat karena dia harus buat gelombang air di dalam. Tapi fun, basah-basahan. Ini strong juga. Iya lebih ini ya. Jadi lebih capek. Iya kalau Biasanya misalnya bagian dalam ini air capek. lebih capek. Oke. Tapi seru. Pokoknya Zumba seru. Kalau bicara tentang Zumba, untuk saya Zumba itu tak ada jeleknya. Karena banyak positif yang saya dapat dari Zumba. Happy, yang Untuk saya happy. dapat teman, yang saya dapat income, saya dapat. Pacar? Kan nggak ada laki-laki. Saya nggak peker. Bukan kau ya. Ini kan kita lagi ngomongin Zumba nih, ya kan? Lagi promosiin Zumba, ya kan? Siapa tahu ini enggak maksudnya. Kalau mau ikut Zumba, kan kita bisa dapat sehatnya, dapat have fun-nya, ya kan? Dapat pacar bisa nggak di situ? Gitu kan itu kan Nah, itu kan yang datang itu kan Cewek, ada ya, kalau di dalam kelas umumnya itu cewek. rata-rata ibu-ibu. Iya. Beda kalau Ibu. kita ngajar di luar, kayak di kantor-kantor. Oh, kalau di sini ibu-ibu. Kalau di sini banyak kan ibu-ibu. Iya. Kenapa Banyak tuh dapat ibu-ibu punya pacar dari mana? banyak cewek. Bukan dari Zumba tuh. Bukan. Jadi kita kalau di kelas itu nggak ada bapak-bapak. Tapi boleh kok bapak ikutan. Sebenarnya sih kalau Di luar sih boleh. bisa. Tapi kalau di sini nggak bisa. Di sini agak sedikit rawan. Tergantung bapak-bapak siapa yang ikut. Iya. Soalnya kalau kita asik di depan nggak tahu pikirannya dia di belakang seperti apa. Oh, Kan ada iya belakang. juga ya. Tapi beda kalau di tempat terbuka itu beda. Oh, Itu oke. lebih kerennya itu seperti itu. Berarti kalau bapak-bapak yang kurang normal ya itu Iya. bisa ya, bisa ya. Oke. dari tak sendiri. Jadi biasanya kita tuh kalau di kantor-kantor biasa umum ya bapak-bapak ibu-ibu campur. Kadang juga kita ngajar kayak di Instansi. TNI Polri itu kita ngajar juga tuh di luar. Nggak ada kita. TNI Polri? Yes. Jadi mulai TNI Instansi. Polri, Pemda. Ini ibu semua? Bang-bang juga. Campur? Gabungan bapak ibu. Kalau di oke, kelas oke, itu oke. lebih personal ke ibu-ibunya. Oh ini ya, oke. Berarti yang barusan diobrolin ini adalah kayak di satu ruangan sanggar tadi itu ya Yes. buat ibu-ibu doang gitu loh.
Oh, oke. Tapi di luar sana ada juga. Tapi di sini ada nggak perkumpulan yang sebenarnya bukan cuma hanya di Sanggar, tapi rutinitasnya itu per bulan atau per minggunya itu ada gitu untuk welcoming semuanya. Jadi bukan segmented untuk cewek aja, karena kalau misalnya cowok, nanti cowok bakalan ada nggak? Car Free Day, umum, cowok cewek. Oh, itu tempat terbuka sekali. Jelas. Kalau di sana nggak ada seperti itu dan memang belum ada. Kalau Di sini ada tempat fitness juga kan, banyak kan? kalau tempat fitness ya bebas siapa aja. Tapi kan kalau Zumba itu kan kita mikir juga karena pakaian, ya kan dia makanya itu lebih tertutup untuk perempuan. Oke, gitu. oke. Jadi dia mau pakai misalnya bra sport kayak begitu bebas. Bebas. Kayak bayangin aja kalau ada laki-laki di situ. Tapi yang ini Mungkin Ya itu yang maksud saya bapak-bapak yang tidak yang kurang normal Iya, belum. ya itu Ya. ada juga. Boleh ya, itu boleh ya. Boleh. Harus daftar dulu, harus oke saya adalah atau gimana? biasa nanya dulu. Oh, nanya dulu. Iya. Kan kita nggak pernah tahu ya, takut Ada- menyinggung ya kan? Iya betul. Ada kelas juga yang memang enggak. Iya. Enggak sama sekali ya, perempuan. cewek. Karena kan ada juga yang berhijab banyak. Jadi pada saat di ruangan itu kan pada buka kan, nggak enak. Walaupun dia segini tetap aja laki-laki. Oh, oke. Jadi dia nggak bisa gabung. Bebas beda kalau kayak umum kayak itu nggak apa-apa. Tapi kita harus tanya dulu member, ada member yang nggak nyaman. Jadi kadang itu Oh, kalau susah membernya juga ya nyaman, berarti ya. Oh. kita yang susah gitu. Iya. Kadang dia yang narik Nanti dia dirinya. benar-benar. Kadang juga suaminya juga tuh mau ada ini. Gitu. Laki-laki. Padahal kan sebenarnya dia Berarti Zumba sini di Timika seperti apa nih? Karena yang baru saya dengar ini adalah ini segmented banget ya, lebih ke cewek. Karena kalau saya tahu saya tahu Zumba di mana itu ada kelas-kelasnya sendiri di tempat fitness. Saya nggak pernah tahu di Car Free Day juga ada Zumba, saya baru dengar juga gitu loh. Tapi kalau misalnya di Timika ini hanya segmented untuk kebanyakan segmented ya untuk cewek, gimana kalau misalnya cowok-cowok mau ikutan? itu Ada nggak nih sekarang ada zing cowok atau sekarang zin? Nah, mungkin di sana ada zong gitu kan saya nggak tahu. Kemarin si cowok yang datang. Nah itu gitu kalau ada. instruktur Instruktur cowok banyak. cowok banyak. Kita instruktur cowok banyak. Tapi nggak maksudnya komunitasnya. Komunitas. Karena kalau kayak begini saya ngelihat dari sisi teman-teman yang mau ikut Zumba juga jadi kayak saya laki-laki nanti boleh nggak gitu? Iya kayak gitu. Kalau saya sekarang pribadi kalau joget laki-laki di belakang saya milih dia. Oh gitu. Yes, karena- Berarti preference ini ya Karena dari diri gini, sendiri aja ya. kayak gini loh kak, untuk kita ya wajar-wajar aja ya untuk Nova. Bayangin aja, Nova punya suami datang di kelas yang nggak ada Nova, gimana feelingnya Nova yang ngajar di situ seorang perempuan? Oh lebih ke personal. Iya, jadinya. kita yang ngejagain itu. Kalau yang datang aman-aman saja, istrinya oke-oke kayak kita pernah di Kuala Kencana. Ada teman kantor yang ikut join, istrinya fine-fine aja, ya aman. Ya memang kita viral olahraga. Tapi kan ada ibu-ibu yang nggak mikir kayak. Iya, beda ya. Iya, itu kan kita Jadi pelakor lagi nanti, kan? perasaan orang tua. Oke. Tapi lebih tepatnya juga beda rasanya kalau kita joget di dalam ruangan tertutup, di situ ada laki-laki dengan di luar tuh beda. Iya. Enak Lebih bebasnya. Kalau saya sih mikirnya lebih pantas itu kalau ibu-ibu. Oh, Kalau oke. bapak-bapak oke mungkin di luar, kecuali bapak-bapak itu pikirannya normal ya. Tapi untuk Bukan normal kayaknya lebih dari normal. Kalau berpikiran dia akan normal ya. pindah Oke, ke sana. oke. Ya karena gitu kalau misalnya di Ada kalau yang saya pernah di luar nanyain saya sana. loh kak, nanyain Iya? kak bukan nggak kelas untuk Cowok. cowok biar kita nih, gue bingung jawabnya. Iya. Karena belum terlalu Nggak di. ada, karena kan kita takutnya tuh gini, kita misalnya ada isu lain nih, mau aerobik mau zumba, kita buka umum cowok cewek, terus di dalam kelas dia ngajak, kayak digebukin, kasihan kan? Iya. Itu Kocak dong. mendingan aja nggak usah aja satu Iya. kali, jadi lebih tepatnya itu ya sudah kita di luar aja lebih enak. Oke, ngomong dari sisi yang soal komunitas dari cewek ke cowok atau perempuan ke laki-laki mengenai kezumbaan ini, berarti kalau misalnya di Timika sini ya dari sisinya itu memang lebih nggak open minded mungkin ya, atau belum open minded karena kalau dari sisinya sana, kalau yang saya pernah ngeliat nih gym dan segala macamnya mereka benar-benar fokusin ke dirinya sendiri gitu. Mau yang dia cewek atau cowok setengah mateng, ya kan? Cuma setengah matang. Loh, kan kita nggak pernah tahu gitu loh, atau non binary gitu loh, non binary ya. Itu kan kadang-kadang mereka ya udah gua lu, saya kau gitu loh. Nggak akan bikin yang sana gitu. Tapi kalau misalnya Bagus kalau yang pikirannya kayak begitu. ya enggak, maksudnya saya berarti konteksnya di Timika ini berarti memang sampai ada fenomena itu kadang-kadang memang akhirnya ya
harus ya seperti yang tadi. Jadi akhirnya kita nggak bebas juga gitu loh. Jadi cowok yang sebenarnya mungkin ya kan mau pengen olahraga. Jadi sekarang olahraga di sini cowok apa? Basket, sepak bola, badminton, apalagi nge-gym. Nge-gym juga kita ada resiko kan. Resikonya kalau kita nggak comfortable sama cowok sebelah ya kan. Begitu. Kalau bener kan kita juga ada kayak gitu-gituannya juga. Tapi kalau kita mau ikut ke Zumba juga ada pemikiran, oh jangan-jangan cowok kan gitu juga. Gitu ya, agak ini juga ya. Tapi Berarti kalau di Timika. Kalau misalnya, sorry saya potong, kalau misalnya bapak pingin join ya Car Free Day itu tiap Sabtu tuh ada semua. Jadi pengennya kan 3 kali seminggu. Iya dong. Gampang. Gimana, ayo. Kita ngajarin ibu-ibunya ngajarin bapaknya. Happy-nya gimana? Mereka kan yang berdua. Kan happy-nya mau bareng sama teman-teman gitu loh. Itu bukan happy lagi. Iya kan? Itu. Gimana ya kan? Itu dapat tahu itu. Kasihan cowoknya. Kan nggak boleh kalau mau kayak gitu. Iya. Tinggal buat aja kelompok ini bapak ini dengan istrinya, bapak ini dengan istrinya. Jangan Jadi, bapak dengan satu bapak kelompok. maksudnya. Hah? Bapak dengan bapak. Pusing instrukturnya Oh di gitu ya. depan. Ya jangan cewek, cowok lah Boleh gitu. tuh. Kalau Bisa. pokoknya mau ada, kita punya instruktur. Nah itu yang dari tadi saya tanyain, saya bilang cewek-cewek dong ada nggak gitu loh? Tapi sudah. Oh, gara-gara kenapa kira-kira gitu? Kan kita kalau nggak, jadi gini. Kenapa saya bilang Zumba itu? Jadi kita tuh dilindungi sama FBI. Jadi FBI itu apa? Gak tahu ya, gue juga bingung ya. FBI itu apa? Federal Bureau Investigation. Yes, dilindungi sama dia. Jadi kita tuh kapan-kapan ketika keluar dari ininya dia, kita bisa kena laporan, bisa didenda. FBI mau sampai segitu? Nanti kakak coba cek, siapa tahu saya salah. Oh, iya. Dengan saya seperti itu. Maksudnya ada satu organisasi yang Yes, dia benar-benar organisasi overwatch, yang yang apa bukan monitor kali ya, lebih ke monitor kayak gitu. Pokoknya Zumba itu organisasinya besar dan jangankan untuk lagu saja, untuk lagu lagu yang dibeli sama Beto untuk kita, misalnya kayak kita ini lagu untuk ngajar di kelas. Itu ada lagu yang memang kita nggak boleh pakai ngajar. Ketika kita pakai ngajar terus ada yang shoot, itu saya pernah alami. Jadi makanya kelas itu nggak boleh ada yang siaran langsung sebenarnya. Oh, kena copyright. Jadi yes. Oh, okay. Dan saya langsung, jadi saya selama 1 bulan tuh nggak bisa buka materi saya, di blok sama dari Betonya. Oh gitu. Dari Zumbanya. Jadi begitu ketahuan langsung nggak boleh ngajar, di blok semuanya, saya nggak bisa buka. Itu kena suspensi Yes, ya. kita nggak boleh. Itu ya saya bilang, oh memang dia nggak bisa sembarang Zumba. Ribet juga bro. Jadi kalau Itu cowok-cowok nggak usah Zumba. Kalau kita sukanya yang instan-instan aja udah. ya, jadi kalau mau yang happy silakan. Ke Zumba, tapi bukan untuk cowok. Karena gini ya, kalau kita bilang Bisa sebenarnya itu. di dalam kelas itu memang kan lebih tertutup. Ngapain kita siaran langsung dalam kelas kalau kita bayar? Kan logikanya gitu. Kan mau terkenal. Terus enggak juga. Soalnya rugi di saya gitu. Oh iya, nanti kalau ya Orang di luar kalau datang ke situ tinggal di dia videoin. bisa gerakkan aja bisa aja dia. Iya juga sih. Apa yang Iya. saya mau ini. Ya sama kembali lagi kayak itu ya, konteksnya tuh kayak sanggar, mereka punya gerakan-gerakan sendiri yang benar-benar beda sama tempat yang lain. Seperti ada lomba Zumba nggak sih? Lomba Zumba? Nah, sejauh ini Zumba Oh, nggak ada lombanya ya? Saya kira kan ada yang Kalau dance itu. untuk seru-seruan dance kayak gitu ada. Kita buat lomba itu. Jadi nanti, siapa yang nanti lomba mau gue? dibuat lagi. Siap-siap. Oh, Siap. Siapin. boleh lah, boleh. Oke, intinya kalau misalnya mau ikutan Zumba, bisa ikut di mana dulu nih? Yang mau ikut Zumba itu ada di Sanggar SM. SM apa tuh? Superman. Bukan. Apa itu? Sinarmas. Sinema Studio di mana? Punya Koko Rudi yang ada di depan Dispenda. Di depan Bapenda. Oke, habis itu di mana lagi? Ada lagi di Sanggar Amer sama Satu lagi. Ragulangi. Amer. Amel. Oh, sakit Amer. Habis itu? Ada lagi di Sanggar Yanti ya. Iya. Yanti Yanti. di Senudin. Hasanuddin. Nah, ada lagi di SP2. Banyak ayo yang kalian berdua aja di mana udah. Kalian di mana? Muter. Oke, kalau ini di
Gimana? Adikku jawab. Yuli kok jawab. Putih. Kakak bicara potong adik terus dari tadi. Adik bicara Dik. Aduh itu adik dia marah mau bantu mic ini. Ada di Gimana deh? Iya. Di SM. Iya. Di SM cuma jamnya 1 minggu 3 kali, Senin, Rabu, Jumat. Jam 7. Jam 7 Senin Rabu Jumat jam Iya. 7. Nanti kita kasih nomor teleponnya di garis mana Kak, saya nggak tahu nanti diinin lah. Iya. Ya ada nomor teleponnya. Iya. Ya oke. Untuk sementara saya di kelas itu dulu, yang lain belum. Kalau Sinyanti boleh. Oke, si Nyanti di mana si Nyanti? SP2. SP2 di mana nih SP2? SP2 Sanggar Kartika yang dekat bundaran SP2. Ada pos Pos polisi segitiga. yang Oke. itu di Yang toko Cina itu kan? Yang Di toko grocery. handphone yang arah ke Caritas. Yang mau ke Ini kan ada Caritas. toko handphone Oh ya. apa sih namanya? Ya, pokoknya arah ke Caritas ya. Iya, Ada toko handphone, terus ada toko pakaian lantai 2. Oh, berarti bundaran itu dekat dari bundaran itu doang ya, jalan doang. Oke. Terus ada di SM, SM juga sama. Iya, sama. ada di Amel. Amel. Nah, ini nomor teleponnya bisa di-share juga kan? Nah, Nova di mana biasanya? Saya kebetulan di kelasnya di Kakak Yuli. Jadi saya Oke. dua. Yang ngajar di situ ada 2. Saya sama Sinuchan. Susan. Iya, Susan. Sin Susan, Sin. Oh, apa berarti panggil sendiri? Kapan kau jadi Sin lagi? Amin. Amin, jaminkan aja. Jadi sini tuh enak loh. Jaminkan aja. Kita waktunya berapa menit lagi sih? Berapa jam kita sekarang? Hah? Apa itu? 5 menit. Oh, oke lah cukup lah di situ. Oke. Berarti kalau misalnya nanti mau ikut kita langsung kasih tahu aja mungkin di mana toh? Iya. Kayak gitu. Oke. Ada yang mau tambahin lagi nggak nih? Dikit share lagi. Apa ya? Palingan ya, saya hanya sih berharap Koko sekali-sekali coba lah. Jangan, nggak bisa kan cowok. Nanti dibilangnya beda. Car Free Day. Kalau saya jalan lagi. Oh di Car Free Day. Oke. Bisa. Zumba itu mau bapak-bapak, mau ibu-ibu, boleh Bisa, ikut. boleh. Oke. Itu bebas siapa aja. Cuma untuk saat ini di dalam kelas itu hanya khusus ibu-ibu. Oke, kelas ya. Kelas. Bapak-bapak mau ikut di Bukan mana aja Zumba boleh. bisa buat semuanya. Iya. Tapi kalau kelasnya di sini cukup untuk ibu-ibu dulu, ya kan? Nanti cowok-cowok ada sendiri, ya kan? Non binary juga ada sendiri, ya kan? Biar oke. Kalau di sini cukup dari Sinyanti dengan Sin Yuli itu untuk cewek-cewek aja. Nanti mungkin yang cowok harus kita undang juga, ya kan? Tapi kebetulan boleh. Kalau di sini belum Belum cuma ada. ada satu Oh ada. Ada. Edo sudah tidak. Tidak. Jadi ada kita Jin yang masih aktif. Itu Kak Saul Tembagapura. Oh iya, Tembagapura. Oh, Kak Saul saya Iya. tahu. Yes. Kak Saul. Kesini, Kak Oh, dia Saul. Sin juga. Jadi kalau mau dibilang itu Zin pertama kali itu beliau. Oh. Kak Saul dulu, habis itu ada Zin Yeni. Berarti kok kenal dengan Kak Saul juga ya? Dekat Coba banget. kita telepon Kak Saul dulu sekarang. Ini kan coba kita telepon Kak Saul. Oh, Kak Saul juga ada di sana. Yes. Kemarin saya naik atas gitu dia. Kak Saul tuh keren, Iya. aerobik. Terus Dia pokoknya temen-temennya dia. iya sih teman-teman. Kita kayaknya bisa nih. Belum Kak Saul. udah telepon tapi belum diangkat nih. Kak Saul. Nah, itu. Halo Kak Saul. Gimana? Halo Kak. Apa kabar Kak? Iya. Kak, ini Koko barengan sama baik Kak, ini Koko barengan sama Zinyanti dengan Zinjuli mungkin mau say hi Kak. Kenal toh? Kenapa? Berarti Kakak nih instruktur juga nih, instruktur Zumba nih Kak. Iya. Kaul, Siapa? Kaul, ini Yanti. Iya. Kaul, Ya, gimana deh? Kaul sayang. Jadi ini kan Koko nanyain. Ada nggak instruktur cowok di sini? Ya Yanti jawab ada dong seniornya. Kak Saul. Dasar. Senior sekali ya. Ya iya, orang senior sekali. Pakai sekali. Pakai sekali. Jadi gini kok, kita itu Zumba itu yang pertama kali jadi instruktur untuk Kabupaten Timika itu Kak Saul. Oh, pantas ternyata dia orang terkenal juga nih kan. By the way, kita lagi ngeramein di podcast nih Kak. Waduh, kita lagi rame-rame di podcast ini Kak. Jadi Kakak nanti Kakak ada suaranya di podcast ini, nggak apa-apa ya? Podcast gimana nih? Ada deh, nanti tunggu tanggal mainnya aja. Kalau mainnya. Oh ya. Nanti udah, sebelum Pak. ya. Nanti ini aja, aman gampang. Aman ya? Sip. Oke deh Kak, thank you ya. Aman. Dah. Sama-sama, thank you deh. Salam Senior, semua ya. Oke sayang. Oke dah.
Iya, saya kenal. Maksudnya adiknya Kajek atau kakaknya Kajek itu dulu tinggal di rumah saya. Gitu. Kan kita sekolah Kajek itu kakak ada saya lupa deh. Dulu di besar Tembagapura juga. Gitu. Oke deh, ada tambahan lagi mau share lagi mungkin untuk teman-teman tadi nanti kita nomor telepon semua share aja ke kita supaya kalau misalnya ada ibu-ibu ya kan ingat ya bukan cowok-cowok ibu-ibu yang mau join kelasnya ya kalau mau join kelasnya bisa join abis itu nanti bisa di share sekalian mungkin lebih personal kalau Nanti yang ada itu ada sanggar baru lagi kalau untuk ibu-ibu yang mau ikut ada sanggar baru tapi nama sanggarnya belum fix karena belum launching. Oh oke. Atau mungkin bisa calon Zing Nova. Amin. Dia enggak orang si Nova ini pembawa ini masalahnya. Tapi kok kita memang sebenarnya perlu loh. Zin itu ada yang saya kayak gini. Iya, Jadi saya- kenapa saya bilang Setuju. kenapa saya senang ada salah satu kayak gitu motivasi buat yang lain. Kan kebanyakan ada yang mikir oh badan saya gede nggak bisa kayak gitu. Enggak, ini ada gambarannya. Padahal semuanya itu kan Bisa. ya Nah, karena sebenarnya tuh nggak ada yang nggak bisa. Kita tuh semuanya tuh bisa. Cuman mau nggak pertanyaannya. Iya, betul, Gitu. betul. Kalau udah coba lagi. Ya namanya orang nggak pernah olahraga, pertama olahraga pasti otot kaget. Ya, yang Apapun penting- bentuk olahraganya. berarti kalau misalnya di Zumba itu kan asik toh. Jadi awan pertamanya itu pasti mungkin lebih kayak oh ini asik, saya mau datang lagi ya gara-gara asiknya bukan gara-gara capeknya gitu kan. Ya. Baru Zumba tuh lucu loh, Iya. karena disuruh pakai daster loh, disuruh bawa alat-alat Dress dapur code-nya loh, tuh. disuruh kayak tentara, Enggak, disuruh masa aneh gini, aja si Nova kostumnya. ini sebenarnya dia ini penggait apa masa. Ayo ikut ayo kayak gitu. Nah, kalau misalnya nih Zumba bisa cowok, mungkin dia juga ajak saya. Besok. Iya, Kan free. makanya jangan dulu ya kan nanti dulu. Kayak gitu. Oke deh. Ya udah, begitu kali ya. Thank you banget udah mau datang untuk memperkenalkan Zumba ini gimana. Nanti kalau misalnya ada apa ya nanti kita liatin deh. Kan siapa tahu ada teman-teman yang pasti setelah ini pasti ada lah. Untuk teman-teman yang bisa join lagi, udah kenal seenggaknya lebih kurangnya Zumba ini sebenarnya apa. Kalau saya cuma tahu masalahnya Zumba cuma oh ini salah satu kelas yang ada di fitness gitu, tempat fitness kayak gitu. Ternyata lebih dari itu, ada program dari sisi kulturalnya juga, ke friendship atau pertemanan ya kan, sama cerianya, sama latihan ketawain orang. Oke, gitu dulu, thank you very much. Nanti kita ketemu lagi di episode berikutnya ya. Cheers, bye.